Karena sudah tiba waktunya kita mau memuji dan meninggikan ibadah pada siang hari ini. Kiranya hadirat Tuhan boleh ada di setiap hati kita. Kita mau meninggikan namanya Tuhan. Kita juga mau menyembah nama Tuhan karena hanya Tuhan kita tinggikan. Menunjukkan satu pujian sungguh besar setiap besar setiamu sepanjang hidupku, jarang telah layakan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan ku tinggikan. Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Kita mau ulang lagi ini dari awal. Kiranya kita mau menaikkan pujian penyembahan ini dengan hati kita yang penuh dengan sukacita dan penuh rasa syukur. Kita naikkan lagi, sungguh besar setiamu. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakan kehidupanku. Tiada kata
pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Saya minta saudara Ian untuk buka dalam doa. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, pada kesempatan siang hari ini kami boleh berkumpul kembali Tuhan untuk beribadah kepada Engkau Tuhan. Terima kasih juga atas berkat-berkat-Mu sepanjang minggu ini, dari Senin sampai hari Sabtu hingga pagi hari ini ya Tuhan, atas nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami dan penyertaan. Kiranya Tuhan, dari seberapa kami yang tidak banyak ini, semoga ibadah kami berkenan di hadapan Engkau, bisa menjadi berkat buat kami, dan firman yang akan diberikan oleh hamba-Mu bisa menjadi rema dan bisa diamalkan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Tuhan, berikanlah kami hikmat rasa syukur atas berkat yang Engkau berikan ya Tuhan, dengan keadaan apapun, sukacita baik pun duka, kiranya rasa tetap bersyukur terhadap Engkau selalu ada di hati kami ya Tuhan. Tuhan, kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu, demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Bapak Ibu, saudara kita yang hadir pada siang hari ini tidak mengurangi rasa sukacita kita karena datang untuk kehadiran Tuhan untuk bersukacita, memuliakan nama Tuhan, memuji nama Tuhan. Kita naikkan satu pujian. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Aku dimana sama mama ya, tapi hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka.
dalam Tuhan sekarang bersuka citalah hari ini. Hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Dalam Tuhan bersuka, dalam Tuhan bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan sekarang bersuka, bersuka citalah. Baik Bapak Ibu, jika ada di antara jemaat Tuhan yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan, mungkin saya persilakan untuk bersaksi. Sambil menunggu, kita juga mau naikkan satu pujian, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Yang mau bersaksi? Saya mau. Oh ya. Ya, mudah-mudahan suara saya jelas, ya, tidak terganggu. Saya ada di pusat nih, Bro Handi tadi ketemu, kalau Boneta, saya bilang, saya mau latihan, tadinya nggak mau angklung Pak, tapi akhirnya untuk tanggal 5 nanti angklung, karena kurang ya, terpaksa ikut angklung, saya paksakan untuk ikut Zoom. Ya, puji Tuhan, tadi angklung selesai, langsung saya ikut Zoom di ruang doa ya, di belakang, dan istri sama anak mungkin ada di mobil mungkin. Dia bilang katanya nanti mau Zoom di mobil aja katanya. Ya, sudahlah. Oke, saya ingin bersaksi bagaimana Tuhan tolong saya. 2 minggu ini Tuhan sudah memberikan saya sangat baik dalam perjalanan saya dari Bandung, Tangerang ke Jawa, ya di Klaten, seminggu di sana, lantas kembali lagi ke Bandung 3 hari. Atau ya 3-4 hari, saya kemarin ke Jakarta lagi, dan saya paksa untuk kembali ke Bandung, karena istri harus angklung, dan saya juga ingin ikut ibadah Zoom. Saya bilang, harus, saya paksa. Nah, akhirnya tadi malam kami pulang, sekitar jam 7 dari Jakarta, sampai di Bandung ya sekitar jam setengah 11, karena hujan, jalan licin, macet. Ya, tetapi saya melihat bagaimana Tuhan itu sangat baik menolong perjalanan saya. Ya, walaupun mungkin kadang-kadang capek badan, tetapi saya dengan sukacita ya bisa menolong orang selagi saya bisa. Dan saya mau tunjukkan bagaimana saya punya Tuhan itu Tuhan yang baik. Ya, di hadapan saudara yang belum mengenal Tuhan, saya mau tunjukkan Tuhan itu baik. Dan dengan sikap saya
dengan istri saya mau tunjukkan bahwa Tuhan itu baik. Ya, di dalam mobil kita juga kadang dengar lagu gereja supaya mereka juga mendengar. Dan saya melihat bagaimana Tuhan, dan saya merasakan Tuhan itu sangat baik. Ya, Dia cukupi apa yang tidak terduga, apa yang tidak bisa dilihat, tetapi semua Tuhan cukupkan dalam perjalanan saya. Sehat karena Tuhan, ya, karena saya selalu mengandalkan Tuhan. Saya selalu belajar mengandalkan Tuhan. Dan saya juga ingat akan firman Tuhan, ya, sangat terkutuk, sangat laknat kalau kita mengandalkan manusia. Oleh sebab itu saya kadang-kadang dalam perjalanan, kadang-kadang saya nangis ya sendiri. Waktu minggu lalu saya dapat tugas, ya, saya sudah pernah ulangi minggu lalu, tugas itu sangat membuat saya ingin menolak, tetapi di sisi lain saya harus bisa belajar melayani. Dan ini yang membuat saya kadang-kadang, Tuhan, terima kasih. Tuhan sangat baik. Tuhan terlalu baik buat saya. Oleh sebab itu saya selalu katakan, Tuhan, kenapa Engkau terlalu baik? Engkau itu cukup bagiku. Engkau alasan bagiku untuk aku terus berharap sama Engkau. Ya? Inilah kesaksian saya. Saya ingin bagikan bagaimana saya mengalami yang luar biasa dari Tuhan. Saya percaya saudara pun juga harus mengalami pengalaman. Karena kalau kita tidak bisa mengalami, ya, kita tidak bisa merasakan bagaimana kita itu ditolong. Kalau tidak ada persoalan, tentu kita tidak berdoa. Seringkali gitu. Ya, ada katakan gini, jadikan doa itu seperti minum setiap hari. Jangan jadikan doa itu kalau kita sakit. Ya, hanya karena sakit kita harus berdoa. Ya, atau ada kata-kata seperti obat. Ya, kalau kita perlu obat, nah kita doa. Kalau nggak perlu, ya kita itu aja. Ya, saya bersyukur sama Tuhan. Ya, perjalanan yang mungkin capek buat saya, tetapi puji Tuhan, semua itu Tuhan sangat baik. Puji Tuhan, saya kembalikan kepada host. Tuhan berkati. Terima kasih untuk Om Yos atas kesaksiannya. Ya, semoga apa yang disampaikan bisa menjadi berkat juga bagi kami semuanya di sini. Kita juga bisa belajar dari pengalaman yang dialami oleh setiap jemaat di sini. Mungkin ada yang mau menambahkan? Ibu Heni yang hari ini berulang tahun. Selamat ulang tahun Ibu Heni. Tuhan Yesus senantiasa berkati. Vika mungkin bisa di-unmute ya, yang Ibu Heni. Masih ke mute. Itu Nah, lucu apa? Saya suka nggak bisa. Ya puji Tuhan, saya mengucap syukur untuk Bapa di surga di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk semua jemaat yang sudah mendoakan saya. Terima kasih juga kepada Tuhan Yesus yang selalu menguatkan saya di setiap kesusahan saya, di setiap, ya semua orang ada penderitaan ya, tapi Tuhan tuh selalu baik. Selama saya hidup itu, saya selalu berpikir kalau misalnya ada kesalahan, itu pasti saya yang buat. Karena Tuhan itu tidak pernah salah, Tuhan selalu baik. Puji Tuhan, hari ini saya bersuka cita karena Tuhan selalu menolong saya, karena Tuhan selalu ada buat saya. Tuhan terlalu baik untuk saya. Semoga saya bisa terus melayani Tuhan, tetap setia kepada Tuhan di saat usia saya yang tidak muda lagi ya. Puji Tuhan,
saya bersuka cita. Terima kasih untuk Tuhan Yesus yang sudah baik kepada saya. Amin. Ya, Bu Esther, itu aja kali yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sekali lagi selamat ulang tahun. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Baiklah, jemaat Tuhan, karena kita juga mau lebih banyak mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan lebih lanjut lagi, kita mau buka Alkitab kita. Kita mau buka Alkitab kita di Amsal 30 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Amsal 30 ayat 1 sampai dengan 9. Nanti saya bacakan, Bapak Ibu silakan menyimak saja. Amsal 30 ayat 1 dengan sampai dengan ayat 9. Perkataan-perkataan Agur bin Yake. Ayat 1, perkataan Agur bin Yake dari Masa. Tutur kata orang itu, aku berlelah-lelah ya Allah, aku berlelah-lelah sampai habis tenagaku. Sebab aku ini lebih bodoh daripada orang lain. Pengertian manusia tidak ada padaku. Juga tidak kupelajari hikmat, sehingga tidak dapat kukenal yang maha kudus. Siapakah yang naik ke surga lalu turun? Siapakah yang telah mengumpulkan angin dalam genggamnya? Siapakah yang telah membungkus air dengan kain? Siapa yang telah menetapkan segala ujung bumi? Siapakah namanya dan siapa nama anaknya? Engkau tentu tahu. Semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Jangan menambahi firman-Nya, supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. 2 hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Amin, puji Tuhan. Baiklah Bapak Ibu, kita mau masuk ke dalam firman Tuhan. Sebelumnya kita juga mau mengatakan bahwa jika sampai saat ini kita tetap ada semua karena Tuhan yang memberikan kekuatan di dalam hidup kita. Kita mau terus tinggal di dalam Yesus karena Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Kita naikkan satu pujian, kekuatan di hidupku. Ajaib kau Tuhan. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku, kekuatan di
kita ulangi dari awal lagi, kekuatan di hidupku. Kita naikkan pujian ini dengan iman percaya kita. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolongku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Dengan hormat saya minta untuk Bapak Gembala. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang dalam satu nama yang berkuasa, nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih kami sudah memuji-muji Tuhan. Kami mendengarkan kesaksian-kesaksian di mana Tuhan selalu menolong orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Dan saatnya tiba di mana kami akan mendengarkan lagi sebagian dari sabda-Mu. Mari Engkau pakai dan urati hamba-Mu supaya firman ini boleh menjadi berkat untuk kami boleh menikmati di hari-hari di mana Tuhan berikan kesempatan untuk menjalani kehidupan ini. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami alaskan doa ini. Amin. Tuhan, selamat siang buat sidang jemaat, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Mudah-mudahan suara saya jelas didengar. Amin. Baik, terima kasih buat jempolannya. Sebelum saya lupa, ya kita tidak tahu apakah nanti tempat ini sudah bisa dipakai atau belum. Saya belum bisa perkirakan. Karena begini, mengingat Natal ini tinggal 3 minggu lagi ya. Tanggal 25 Desember, 3 minggu lagi. Nah, kalau memang nanti belum juga bangunan ini belum bisa kita pakai, kita bisa beribadah gabung di Gatot Subroto tanggal 25. Namun untuk bisa beribadah di sana harus mendaftarkan diri. Ini yang saya pikirkan, kalau memang jemaat di sini mau, di sana ada 2 kali ibadah, jam 6 dan juga jam 9. Nah, kalau nanti minggu depan coba saya pantau, kalau misalnya tempat ini belum juga bisa dipakai ya, kita tinggal pilih mau beribadah pagi jam 6 atau ibadah Natal jam 9. Itu tanggal 25. Kuota itu terbatas 200. Kalau ibadah pagi itu masih sedikit, masih tadi berapa orang ya? Belum 100. Dibandingkan dengan siang sudah 169, hampir mencapai kuota. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya undang saudara ya, kalau sempat nih ya, kalau sempat, ayo datanglah ke lihat-lihat di tempat kita ini. Tangganya sudah selesai dibuat, saudara bisa naik dan bisa membayangkan ini nanti kalau jadi kayak apa ini gitu ya. Jadi saya undang Bapak Ibu saya sekalian, peristiwa juga Bapak Ketua Panitia, ayo, dulu kan belum bisa naik Pak ke atas. Sekarang
Sekarang sudah ada tangganya, jadi enak lah. Orang tua naik juga nggak apa-apa, nggak capek karena tangganya dibuat begitu rapih dan nyaman. Jadi kita orang-orang tua tidak akan sakit lutut untuk melangkah di sana. Saya kira itu saja sebelum saya lupa. Baik, puji Tuhan. Saya juga berterima kasih untuk Pak Yos yang minggu lalu dengan terpaksa saya bilang, Pak Yos tolong bantu karena memang minggu lalu itu ada baptisan air sehingga menyita waktu. Tapi puji Tuhan, Tuhan sudah memberikan hikmat dan kita diberkati lewat pelayanan. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan sama-sama menikmati firman Tuhan kesempatan ini tentang diberkati untuk memberkati. Ya, diberkati untuk memberkati. Saya mau ajak kita sama-sama membuka dalam kitab Roma pasal 4. Roma 4, kita baca mulai ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-25 aja. Ya, seluruh aja. Baik. Demikianlah firman Tuhan, seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu, hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja, tapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Puji Tuhan, demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Tidak bahas semua, tapi ada hal yang perlu kita garis bawahi dan kita renungkan, karena sampai 2 kali dalam surat Roma ini, yang pertama 17 ayat 17 dan ayatnya yang ke-24 itu ada yang dicatat di sana, yaitu ditulis, ya. Nah, seperti ada yang tertulis dan itu ditulis. Nah, tertulis seperti ada tertulis ini ada di dalam kitab Kejadian, bagaimana Abraham diberkati oleh Tuhan. Ya, seperti judul firman yang saya sampaikan kepada kita, bahwa diberkati untuk memberkati. Abraham di dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-12. Saudara, kita coba lihat kembali karena ini kita telusuri kembali apa yang tertulis di sana, ya, walaupun kita sudah mengetahui, tapi saya ingin untuk kita melihat kembali dalam kitab Kejadian pasal 12 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Ini adalah yang tertulis yang tadi kita baca dalam Roma pasal 4 ayat tadi. Ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Saya ingin kita perhatikan ini dengan seksama. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu, maka didirikannya di situ mezbah Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Ayat 8. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sudah itu Abraham berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negev. Nah, puji Tuhan, dari ayat ke-7 sampai ayat 9 kita lihat bahwa
ada 2 kali Abraham membangun mezbah. Mezbah yang pertama dibangun karena Tuhan menampakkan diri. Nah, puji Tuhan, itu juga pengalaman kita seringkali karena ada mujizat sehingga ya kita bersyukur kepada Tuhan. Ya, ada pertolongan kita melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar, yang dahsyat, sehingga kita mengucap syukur, malah kita bersaksi. Nah, kemah yang kedua atau mezbah yang kedua dibangun, ini bukan lagi seperti yang pertama. Mezbah yang kedua dibangun tanpa Tuhan menampakkan diri. Saya mau katakan kepada kita sekalian, mari, ini satu pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Ada orang yang berpikir seperti itu, kalau Tuhan menampakkan diri, kalau ada mujizat baru saya mau percaya, baru saya mau bersyukur. Tapi kalau tidak, ya biasa-biasa sajalah. Ya, saya tidak ingin hal itu terjadi untuk kita sebagai jemaat Tuhan yang ada di GBD Elroy. Mau ada mujizat atau tidak, mari kita bangun mezbah itu. Ya, bangun mezbah. Saudara perhatikan, pertama Tuhan menampakkan diri, Abraham membangun mezbah. Nah, perjalanan kedua, walaupun tanpa menampakkan diri, Abraham membangun mezbah sebagai rasa syukur. Maka itu sebabnya ini tertulis bagi kita untuk menjadi sebuah pelajaran. Yesaya 51 ayat yang kedua, pandanglah kepada Abraham, bapa leluhur kita. Pandang apa? Perbuatan, imannya yang dia lakukan. Untuk apa? Supaya kita diberkati dan memberkati. Dan itu adalah yang Tuhan inginkan. Nah, Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, jadi jangan sampai kita tunggu, nanti kalau ada pertolongan Tuhan baru saya mau bersyukur kepada Tuhan. Ada atau tidak, mari kita adakan mezbah bagi Tuhan. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan di tengah kesulitan, di tengah keadaan apapun. Mari bangun mezbah. Artinya kita adakan hubungan yang selalu dengan Tuhan. Ya, ada berkat atau tidak hari ini bukan satu halangan untuk kita bersyukur kepada Tuhan, bukan ada halangan untuk kita membangun mezbah. Kita tetap bangun mezbah, ya, dan Tuhan hargai itu. Sehingga apa yang terjadi kalau ayat yang ke-9 dikatakan bahwa Abraham setelah membangun mezbah, dia melangkah dalam iman. Dikatakan dia melangkah di tanah Negev. Negev artinya kering. Nah, kering, kerontang, tidak ada harapan, tetapi karena dia sudah bangun mezbah, ada sebuah pelajaran di sini di mana kita juga, kata ayat 24 dalam kitab Roma, bukan ditulis untuk Abraham saja, tapi untuk kita semua. Kalau kita belajar dari iman Bapak Abraham, kita akan melihat di tengah kesukaran, di tengah keadaan yang sudah tidak ada harapan lagi. Orang lain mungkin mengatakan, oh itu sudah tidak mungkin. Bagi Tuhan, tidak ada yang tidak mungkin. Di dalam kekurangan, di dalam pergumulan, di dalam kekeringan sekalipun, jangan khawatir, saudara. Ya, karena kalau kita sudah melakukan membangun mezbah, adakan hubungan yang begitu erat dengan Tuhan, percayalah. Mungkin kita diizinkan menjalani kehidupan di saat-saat penuh dengan penderitaan, tapi percayalah, ya, bahwa Tuhan dapat mengubah. Seperti dalam Roma pasal yang keempat tadi, bahwa firman-Nya, ya, apa yang tidak ada bisa menjadi ada. Amin, saudara. Apa yang tidak ada bisa menjadi ada. Itu kalau saudara periksa di dalam Yesaya 41 ayat 17 sampai 20, itu Tuhan memperlihatkan bahwa Dia berkuasa, mengadakan mata air di padang gurun. Ya, saya kemarin melihat satu laporan di Facebook, teknologi Israel sekarang ini luar biasa. Ya, mereka membangun padang gurun itu. Sekarang Israel menjadi pengekspor buah-buah itu dari padang gurun yang tadinya itu gurun dan tidak ada apa-apanya. Sekarang malah tumbuh buah-buah yang diekspor ke seluruh dunia. Luar biasa. Memang waktu kami ada di Israel, kami melihat, tuh,
di padang gurun kayak begini kok ada tomat apel yang kok segar gitu ya. Karena pikiran kita tanah gersang kayak gini dapat buah-buah yang segar itu dari mana? Sayur-sayur, seledri, ya, padi, berasnya panjang-panjang, saudara. Dari mana ini? Ternyata, saudara, Tuhan memberkati Israel sehingga mereka bisa dan mampu mengubah padang gurun itu menjadi padang yang penuh dengan tumbuhan yang hijau. Dan itulah sekarang banyak mata yang melihat kepada pertanian Israel yang luar biasa ini. Nah, saudaraku, inilah berkat. Ya, melangkah saja kita melakukan kewajiban kita, yaitu melakukan firman, Tuhan akan melaksanakan. Tuhan berjanji untuk melakukan bagian Tuhan, yaitu membuat yang tidak ada menjadi ada. Dan itu jelas tertulis untuk kita, kata ayat 24 dari Roma tadi, tapi ditulis juga untuk kita. Ya, ayat 23. Kata-kata ini yaitu hal yang diperuntukkan kepadanya tidak ditulis untuk Abraham saja, ayat 24, tetapi ditulis juga untuk kita. Mari, untuk apa ditulis? Supaya kita mempelajari, mempraktekkan, melakukan. Dan itulah yang dilakukan oleh Abraham. Ya, diberkati oleh Tuhan, malah melangkah lebih jauh di tanah Negev, artinya tanah kering yang tidak ada harapan di sana. Kering itu gambar dari sesuatu yang tidak mungkin. Kering itu bicara tentang pergumulan yang menyengsarakan. Tetapi percayalah bahwa bersama dengan Tuhan yang tidak ada menjadi ada. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, saya ingin merangsang iman percaya kita karena memang Abraham ini adalah bapa segala orang percaya. Kalau dia diberkati Tuhan, saya percaya bahwa Bapak Ibu juga ingin diberkati Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita belajar kepada iman Abraham, belajar dari iman Abraham. Ya, bagaimana dia membangun mezbah, Tuhan menampakkan diri atau tidak, bangun saja. Ya, ada mujizat, ada berkat atau tidak, mari kita terus berdoa, terus mengadakan hubungan kita yang intim dengan Tuhan. Percayalah, pada saat-saat tertentu tanah kering akan Tuhan ubah menjadi mata air. Kata Yesaya pasal 41 ayat 17 sampai 20. Mazmur 84 ayat 7 sampai 8, bahwa sekalipun kita berjalan di lembah baka sekalipun, Tuhan ubah dari air mata menjadi mata air. Wah, itu luar biasa, saudara. Itu yang penting adalah bangun mezbah. Mari kehidupan doa kita itu kita perbanyakkan, ya. Di dalam doa ada ucapan syukur, kita perbanyakkan itu. Saya ingin supaya jemaat Tuhan diberkati Tuhan. Semua mari jangan sampai lupa bangun mezbah saja. Apakah ada mujizat, ada pertolongan Tuhan atau tidak, tetap lakukan itu. Satu waktu nanti kita akan melihat bahwa dari tanah yang kering, dari hal-hal yang tidak ada harapan, Tuhan akan adakan yang tidak ada menjadi ada. Karena dia berkuasa. Amin. Karena dia berkuasa. Itulah yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian. Nah, saudaraku, setelah kita belajar dari Abraham, mempraktikkan imannya, berjalan di tanah kering, apa yang terjadi? Kejadian pasal 14, nah, ayat yang ke-17. Ya, Kejadian 14 ayat yang ke-17. Setelah Abraham kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia di lembah Sawe, yakni lembah raja. Melkisedek Raja Salem membawanya roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abraham, katanya, diberkatilah kiranya Abraham oleh yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abraham memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Puji Tuhan. Nah, kunci berkat di sini. Setelah Abraham menjalani kehidupan di tanah kering dan Tuhan memberkati dia, bahkan musuh-musuh yang mau
mengganggu mereka, Tuhan memberikan kemenangan kepada Abraham. Dan setelah Abraham menang atas musuh-musuhnya, apa yang terjadi? Ya, ini cerita tentang Abraham sudah diberkati Tuhan. Lalu pertemuan dengan Melkisedek tadi adalah dipertemukan di situ, dan Abraham memberikan 10%. Ya, kalau kita baca dalam Ibrani pasal 7, ya Abraham memberi 10% kepada Melkisedek. Itu adalah suatu yang memang ditetapkan. Ya. Nah, kita diberkati untuk memberkati. Ya, kita diberkati untuk memberkati. Oleh karena itu, dalam renungan yang sudah saya sampaikan kepada kita pada saat ini, kalau kita ingin diberkati Tuhan, mari belajar daripada tindakan Abraham yang membangun mezbah tanpa harus Tuhan menampakkan tanpa harus ada mujizat dulu, tapi membangun mezbah itu adalah hal yang rutin dalam kehidupan kita, entah pagi atau sore. Artinya ini tempat di mana kita mengadakan hubungan kita dengan Tuhan, itu menandakan bahwa kita mengasihi Tuhan. Dan Tuhan uji Abraham bertindak dengan iman. Setelah dia membangun mezbah, dia melangkah di tanah yang kering. Ya, apakah itu akan membuat dia sengsara? Tidak. Setiap ayunan langkah Abraham disertai oleh Tuhan, dan Tuhan membuat dia berhasil. Bahkan dalam 14 ayat pasal 13 pasal 14, Tuhan memberkati Abraham. Ada musuh yang mau mengganggu mereka, Tuhan juga memberikan kemenangan kepada Abraham. Dan setelah dia mengalami kemenangan, apa yang terjadi? Dia mempersembahkan 10/10 ini kepada Tuhan, kepada imam besar. Dalam Ibrani pasal 7 dikatakan yang lebih rendah memberikan persembahan kepada yang lebih tinggi. Dalam hal ini adalah Tuhan yang memberkati, sehingga Abraham memberikan pelajaran bagi kita bahwa lewat berkat yang dia sudah terima, dia mengembalikan lagi 1/10-nya kepada Tuhan. Semoga ini boleh menjadi praktek hidup kita. Jangan takut dengan khawatir untuk mengembalikan 10% kepada Tuhan dari pendapatan kita, karena berjanji ya untuk memberkati kita asalkan kita sungguh-sungguh mau menjalani belajar seperti Abraham. Jangan takut. Setelah kita melakukan apa yang menjadi bagian kita, mari Tuhan pasti akan melakukan bagian Tuhan. Kalau tadi kita dengar pembacaan firman Tuhan dalam Amsal 30, ya memang perkataan bin Agur tadi, ya dia sama sekali buta soal keselamatan. Ya, tapi ada satu hal yang juga boleh menjadi pelajaran bagi kita, bahwa dia ingin berbuat sesuatu dalam hidupnya. Bahkan dikatakan sebelum aku mati, supaya jangan aku menjadi orang yang kaya, tapi tidak mengenal Tuhan. Sebab kalau jadi kaya, dia akan melupakan Tuhan. Nah, ini dia. Abraham menjadi kaya, menjadi berkati, dia tidak lupa kepada Tuhan. Amin. Ya. Nah, itulah doa daripada siapa tadi bin Agur tadi yang tadi dibaca. Dan juga jangan sampai aku miskin. Kalau aku miskin, jadi koruptor. Dan Tuhan tidak kehendaki kita menjadi seperti itu. Percayalah saudara, kalau kita diberkati. Nah, kita tahu berkat yang kita kembalikan itu. Paulus katakan, aku tahu kepada siapa aku percaya. Ketika kita mengembalikan seperti Abraham, terus aja diberkati. Malah kalau kita baca sejarah, ya bukan saja Abraham diberkati, tapi anaknya Ishak, ya, Yakub dan keturunan Israel diberkati oleh karena Bapak Abraham. Itu sebabnya Yesaya 51 betul ayat yang kedua. Pandanglah kepada Abraham Bapak kita. Nah, mari saudara kita belajar, dan Paulus mengingatkan kita dalam Roma tadi, baik ayat yang ke-17 bagi ayat 24, ini ditulis untuk kita supaya kita juga menikmati berkat yang sama. Saya percaya bahwa kita semua
merindukan berkat-berkat Tuhan. Oleh karena itu, apa yang saya sampaikan, saudara bisa catat dan baca ulang di rumah, minta pimpinan Roh Kudus menjelaskan, menerjemahkan lebih jauh, dan cobalah kita praktikkan. Uji Tuhan. Ya, kalau dalam persepuluhan itu satu-satunya yang kita bisa menguji Tuhan itu di dalam Maliaki 3 ayat yang ke-10 tentang perpuluhan. Umat manusia dilarang menguji Tuhan, tapi dalam hal perpuluhan silakan menguji Tuhan. Ya, silakan. Maliaki 3 coba dibaca dan direnungkan lagi. Nah, saya akhiri firman Tuhan sampai di sini. Kiranya kita semua mau diberkati Tuhan, mau diberkati, jangan lupa untuk memberkati. Mari kita masuk di dalam doa. Sebelumnya kita nyanyikan pujian kita yang biasa. Kemarin saya lupa ya, dalam doa lagu Kemuliaan Bagi Tuhan di Tempat Maha Tinggi. Pak Jimmy bisa ngiring? Bu Jimmy, Kemuliaan Bagi Tuhan di Tempat Maha Tinggi. Kasih nadanya aja. Nadanya. Rendah sedikit, coba turun sedikit. Hah? Gimana? Kemuliaan bagi Tuhan di tempat Maha Tinggi. Kau raja Tinggi. dan dipuji, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak bumi penuh kemuliaan-Mu. Hidupku untuk kemuliaan-Mu. Mari kita masuk dalam doa. Bapa di surga, kami datang dalam satu nama yang berkuasa, nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Berterima kasih ada firman yang mengingatkan kami pengalaman dari Bapak Abraham yang diberkati Tuhan, tapi sebelum diberkati Tuhan, dia membangun mezbah untuk mengingatkan kami sebagai orang-orang percaya. Karena apa yang dialami oleh Abraham bukan saja untuk Abraham, tetapi untuk kami sebagai orang-orang percaya. Roh Kudus menggerakkan setiap kami jemaat Tuhan untuk rajin-rajin berdoa, rajin membangun mezbah, dan ketika Tuhan izinkan kami masuk dalam kesulitan, kesukaran, bagaikan padang gurun yang kering, kami percaya bahwa Tuhan mengubah dari padang gurun yang kering menjadi mata air yang membual-bual. Tidak ada hal yang mustahil bagi Engkau, Tuhan. Terima kasih, kami percaya kalau Abraham diberkati, kami juga diberkati, asalkan kami boleh melakukan seperti yang Abraham lakukan. Kami percaya bahwa Tuhan siap untuk memberkati anak-anak Tuhan di GPD El Roy ini. Siapapun dia Tuhan, usaha mereka, Tuhan akan memberkati. Terpujilah Tuhan, terima kasih. Saudara-saudara yang kami undang, Tuhan, ya untuk bergabung dengan kami tidak tahu apakah mereka juga ikut bersama, ya biar Tuhan juga memberkati. Terima kasih semua yang sudah terlibat dalam pelayanan ini, baik song leader, baik yang doa, dan semuanya, Tuhan memberkati. Terpujilah Tuhan, terima kasih, biar firman ini menjadi bekal. Dan sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, mari Tuhan. Secara fisik kami terpisah, tetapi dalam doa kami satu saling mendoakan satu dengan yang lain. Sampai nanti satu waktu nanti kami bisa beribadah di tempat yang Tuhan yang sedang kami rencangkan, sedang kami bangun ini Tuhan. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Terima kasih. Segala puji, segala hormat kami persembahkan kepada Tuhan kami. Terus berdoa untuk bangsa,
negara kami, supaya Tuhan juga campur tangan terus. Kami berdoa untuk para dokter, para perawat, pengorbanan mereka Tuhan yang membalasnya. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan akhiri, dan mari Bapak Ibu sekalian dengan iman kita angkat tangan. Terimalah berkat anugerah damai sejahtera dari Bapa di surga, kasih kemurahan daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini, besok bahkan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Diberkatilah engkau dalam hidupmu, rumah tanggamu, usahamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat siang, selamat menikmati lunch. Tuhan Yesus memberkati.